Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai prosa fiksi, yaitu prosa fiksi angkatan 90-an. Nah, di ujung video aku juga akan menganalisis latar atau setting pada salah satu novel karya Ayu Utami. Simak video ini ya. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa itu. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Era angkatan 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Di samping menampilkan sajak-sajak peduli bangsa dan karya-karya reformasi yang anti penindasan, gandrung keadilan, berbahasa kebenaran, muncul pula fenomena kesetaraan gender yang mengarah ke woman lips sebagaimana tercermin dalam karya-karya Ayu Utami dari komunitas sastra atau teater Hutan Kayu, Jener Mahasa Ayu, dan Dewi Lestari. Nah, ciri-ciri dari angkatan 90-an ini yang pertama ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, mulai memunculkan masalah gender. Dan yang keempat, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Nah, itulah tadi ciri-ciri angkatan 90-an. Ayu Utami. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman, diantaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami. Justina Ayu Utami adalah aktivis jurnalis dan novelis Indonesia. Dia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Indonesia, Universitas Indonesia. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman memenangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Nah, untuk itu aku akan mencoba menganalisis novel Saman karya Ayu Utami ini dengan unsur intrinsik latar atau setting pada novel tersebut. Simak video ini ya. Kisah novel Saman ini mengisahkan kisah 4 orang sahabat yang saling terkait dengan masa lalunya, yakni Laila, Sakuntala, Cok, dan Yasmin. Mereka berempat bersahabat sejak SD. Mereka sama-sama mempunyai obsesi yang sama terhadap laki-laki. Laila seorang gadis lugu yang jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Sihar saat pertama kali mereka berjumpa. Laki-laki tampan dan kekar tersebut telah menarik hati Laila yang semula telah tertambat pada seorang pastor muda bernama Wisanggeni. Laila menjadi terlibat jauh terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh Sihar yang menuntut keadilan kepada atasannya yang telah menjadi penyebab utama kematian sahabatnya. Ia dan Laila terlibat dalam suatu kisah cinta yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sihar telah mempunyai seorang istri dan Laila seharusnya tak sepantasnya untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang telah beristri tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis pada novel Saman ini dapat diketahui terdapat sebuah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dalam novel ini. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat pada novel ini yaitu terdapat di bandara, taman, hotel. Nah, latar tempat ini dapat dibuktikan dalam sebuah kutipan yang sudah ditampilkan di PPT tersebut ini ya. Selain itu, novel Saman ini juga terdapat latar tempat di New York, di Pulau Matak, Prabu Muli, dan Palembang.
untuk latar waktu itu ada pagi dan siang. Dan yang terakhir, latar suasana. Latar suasana pada novel ini yaitu ada takut, sedih, khawatir, dan